Oke, jumpa lagi pada pembelajaran kimia. Baik, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang partikel materi. Bagian-bagian dari partikel materi antara lain atom, molekul, dan ion. Baik teman-teman dan adik-adik, jika berkenan membantu mengembangkan video pembelajaran ini, silakan tekan tombol like, comment, and subscribe. Terima kasih. Baik, yang pertama kita membahas tentang atom. Nah, teman-teman silakan perhatikan butiran pasir yang ada di pantai. Pernahkah saudara berpikir hamparan pasir di pantai? Ketika didekati dan dipegang, hanyalah butiran-butiran kecil. Bagaimana jika butiran-butiran kecil kita bagi lagi menjadi butiran yang lebih kecil lagi? Kira-kira apa yang saudara peroleh? Nah, ini bagaimana penjelasannya tentang atom. Oke. Baik teman-teman, kita perhatikan kembali hamparan pasir yang begitu luas di pantai. Butiran-butiran kecil ini disebut sebagai partikel materi. Partikel materi itu tersusun atas partikel-partikel terkecil yang menyusun suatu zat yang lebih besar. Nah, apa sih partikel kecil itu? Partikel terkecil yang menyusun setiap zat di dunia ini disebut atom. Jadi, kesimpulannya seperti apa atom itu? Apakah partikel terkecil atau partikel yang menyusun zat atau zat yang tidak bisa dibagi? Nah, atom adalah suatu materi yang tersusun atas partikel-partikel kecil yang secara kimiawi tidak dapat dibagi lagi. Atau atom adalah suatu materi yang tersusun atas partikel-partikel kecil yang menyusun suatu zat. Nah, di alam semesta termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia tersusun atas jutaan zat atau materi. Zat atau materi ini merupakan susunan dari atom-atom. Jadi zat atau materi tersusun atas atom-atom. Atom-atom inilah yang membentuk suatu unsur. Sehingga dalam ilmu kimia, lambang atom sama dengan lambang unsur. Contoh, atom hidrogen lambangnya H. Atom oksigen lambangnya O. Atom karbon lambangnya C. Oke, sekarang kita perhatikan penjelasan berikut tentang susunan atom. Nah, seperti apa susunan atom? Para ilmuwan fisikawan, ilmuwan kimiawan menemukan berbagai macam model atom. Nah, teman-teman bisa perhatikan model atom yang kita gunakan saat ini. Ada lintasan elektron dan ada inti atom. Nah, gambar lingkaran atau gambar bola dengan tanda min atau tanda negatif disebut elektron. Sedangkan gambar lingkaran dengan warna merah tanda plus disebut proton. Dan gambar yang tidak bermuatan atau tidak ada tanda plus dan negatif disebut neutron. Nah, inti atom terdiri atas proton dan neutron. Jadi inti atom itu yang ada di pusat atom. Nah, pusat atom itu adalah proton dan neutron, disebut sebagai nukleon. Nah, sekarang kita membahas tentang lambang atom. Oke, teman-teman bisa perhatikan inilah contoh atau inilah model lambang atom. X, Z, dan A. A itu adalah nomor massa, X adalah lambang atom atau lambang unsur, Z adalah nomor atom. A nomor massa, X lambang atom, Z nomor massa. Nah, teman-teman bisa perhatikan contoh, misalnya atom kalium dengan nomor atom 19 dan nomor massa 39. Oke, kita perhatikan A nomor massa sama dengan 39. Z nomor atom sama dengan 19. Yang berikut, jumlah proton P sama dengan Z nomor atom sama dengan jumlah elektron. Jadi jumlah proton sama dengan nomor atom sama dengan jumlah elektron. P sama dengan Z sama dengan E.
Jadi hasilnya jumlah proton sama dengan 19 sama dengan jumlah elektron sama dengan 19. Nah, ini yang kita cari jumlah proton. Sedangkan jumlah neutron N sama dengan A nomor massa kurang Z nomor atom. Jadi N rumusnya A kurang Z. N sama dengan 39 nomor massa kurang Z19 sama dengan 20. Baik, kita lanjut. Ini adalah catatan. Jika atom netral, jumlah elektron sama dengan Z. Jika atom bermuatan plus X, jumlah elektron sama dengan Z kurang X. Jika atom bermuatan min X, jumlah elektron sama dengan Z tambah X. Nah, kita perhatikan contoh. Atom Na plus dengan nomor atom 11 dan nomor massa 23. Nah, tentukan nomor massa. Nomor massa A sama dengan 23. Nomor atom Z sama dengan 11. Jumlah proton P sama dengan 11. Jumlah elektron. Oke, kita perhatikan jumlah elektron 11 kurang 1 sama dengan 10. Lihat pada catatan, jika bermuatan positif maka Z kurang X. Jadi Z-nya 11 kurang X-nya itu 1. Pangkat plus, jadi itu namanya pangkat 1. Jumlah neutron N sama dengan A kurang Z. Nomor massa kurang nomor atom. A kurang Z, N sama dengan 23 kurang 11 sama dengan 12. Nah, kita perhatikan contoh. Seperti apa atom netral? Nah, teman-teman bisa perhatikan atom kalium dengan nomor atom 19 dan nomor massa 39 ini adalah atom netral. Nah, atom netral jumlah elektronnya sama dengan nomor atom atau Z. Jadi, jumlah elektronnya sama dengan 19. Atom netral itu adalah atom yang tidak bermuatan. Baik muatan positif maupun muatan negatif, dia tidak bermuatan. Sedangkan perhatikan contoh yang kedua. Atom Br- dengan nomor atom 35 dan nomor massa 80. Nah, Br- ini adalah atom yang bermuatan negatif. Sehingga jumlah elektron Z tambah X. Z itu adalah nomor atom dan X itu adalah muatan. Jadi E sama dengan atau jumlah elektron sama dengan 35 tambah 1. 1 itu dari mana? 1 itu karena Br pangkat min. Nah, pangkat min itu artinya pangkat 1. Jadi jumlah elektron sama dengan 36. Nah, ini adalah contoh bagaimana atom netral, bagaimana atom yang bermuatan positif atau negatif. Baik, kita yang berikut tentang ion. Ion adalah kumpulan atom yang bermuatan listrik. Ion terdiri atas yang pertama ada ion positif. Ion positif disebut kation. Jadi ion positif disebut kation karena melepaskan elektron. Ion adalah kumpulan atom yang bermuatan listrik. Ion terdiri atas ion positif. Yang kedua ada ion negatif. Ion positif disebut kation karena melepaskan elektron. Yang kedua ion negatif disebut anion. Jadi ada kation dan anion. Ion negatif karena menangkap elektron. Jadi ion positif melepaskan elektron, ion negatif menangkap elektron, kation dan anion. Oke, kita lanjut. Peristiwa terlepasnya atau masuknya elektron pada ion disebut ionisasi. Peristiwa terlepasnya atau masuknya elektron pada ion disebut ionisasi. Yang pertama,
proses pembentukan ion positif. Nah, kita perhatikan contoh atom natrium dengan nomor atom 11. Nah, bagaimana Na ini bisa membentuk menjadi ion positif? Na menghasilkan Na+. Nah, yang pertama adalah kita membuat konfigurasi elektron. Jadi konfigurasi elektron ini yaitu 281. Untuk menjadi atom yang stabil, maka atom Na harus melepaskan satu elektron, sehingga tersisa suatu konfigurasi elektron yang stabil. Elektron yang stabil memiliki elektron valensi atau elektron terakhir yaitu 8, sehingga atom natrium melepaskan satu elektron menjadi Na+ tambah satu elektron. Nah, sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 28. Nah, 28 ini menjadi konfigurasi elektron yang stabil. Yang kedua, proses pembentukan ion negatif. Nah, tadi proses pembentukan ion positif. Bagaimana ion Na menjadi Na+. Nah, sekarang ion negatif, atom oksigen menjadi oksigen 2-. Nah, sekarang caranya yaitu kita harus membuat konfigurasi elektron. Nah, untuk mencapai angka 8 maka konfigurasi elektron yaitu 26. Untuk mencapai kestabilan maka atom oksigen harus menerima 2 elektron sehingga konfigurasi elektronnya menjadi stabil yaitu 8. Nah, ion negatif itu menerima 2 elektron. Jadi oksigen ini menerima 2 elektron supaya mencapai kestabilan. Nah, sehingga untuk menerima kita tulis elektronnya bagian kiri sehingga O tambah 2 elektron menghasilkan O2-. Nah, sehingga konfigurasi pada oksigen 2- yaitu 2 dan 8. Baik, yang berikut ada molekul. Oke. Molekul merupakan gabungan 2 atom atau lebih yang terbentuk dari atom yang sama dan bisa terbentuk dari atom yang berbeda. Atom yang sama dan bisa terbentuk dari atom yang berbeda. Molekul dari atom yang sama atau sejenis disebut molekul unsur. Molekul dari atom yang sama atau sejenis disebut molekul unsur. Contoh, oksigen O2, hidrogen H2, klorida Cl2, iodium I2, bromin Br2. Ini adalah molekul unsur, molekul yang sejenis. Oke. Molekul dari atom yang berbeda disebut molekul senyawa. Tadi molekul dari atom yang sama, sekarang molekul dari atom yang berbeda. Nah, atom yang berbeda ini disebut molekul senyawa. Contoh, air H2O, ada hidrogen dan ada oksigen. Karbon dioksida CO2, karbon monoksida CO, metana CH4, amonia NH3. Nah, ini disebut molekul senyawa. Jadi molekul terdiri atas 2 yaitu molekul unsur dan yang kedua molekul senyawa. Bagaimana? Bisa paham? Oke, pasti bisa. Nah, yang terakhir ini tugas, mohon dikerjakan dan bisa jawab langsung pada kolom komentar. Atom Al3+ dengan nomor atom 13 dan nomor massa 27. Tentukan nomor massa A, 2 nomor atom Z, 3 jumlah proton, 4 jumlah elektron, 5 jumlah neutron. Oke, ini yang bagian pertama. Bagian kedua, buatlah konfigurasi elektron dari nomor atom Z tersebut. Silakan dikerjakan dan bisa dijawab langsung pada kolom komentar. Oke, terima kasih. Semoga video pembelajaran ini berguna bagi adik-adik dalam pembelajaran kimia.